Belum bisa. Bentar. Belum bisa ya? Belum nih Kak. Masih disable. Harusnya udah bisa sih, Kak. Ini masih ini host disable partisipan screen sharing. Apa gua aja yang screen sharing? Gua bisa nih. Tolong dong dibantu teman-teman. Titi nggak bisa ya? Oh. Bisa, Mbak Titi. Ya, Apa mau Titi aja? Gimana, Mas? Oh, boleh. Oke. Sudah kelihatan. Udah. Langsung mulai aja kali ya? Oke, sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, kami dari kelompok konseling. Saya Titi Arimba dan teman saya Mufti Rahmat. Malam ini kami akan menjelaskan mengenai perjalanan proses desain selama kami membuat aplikasi Career Up. Aplikasi ini dibuat dalam jangka waktu 7 minggu menggunakan beberapa aplikasi yaitu Myro, Figma, dan InVision App. Member tim dari orang-orang di belakang membuat proses desain ini adalah Mufti Rahmat dan saya sendiri. Sebelumnya kelompok kami ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi yang berkaitan dengan tema konseling. Kemudian kami berpikir bahwa rata-rata mempunyai karir yang baik itu adalah impian banyak orang. Kemudian kami menemukan bahwa ada yang sudah tahu harus melakukan apa untuk mencapai karir baik tersebut. Kemudian ada juga yang masih bingung dan nggak tahu harus mulai dari mana. Kemudian orang-orang yang merasa bingung ini juga mengalami kesulitan untuk bertemu dengan seorang yang ahli di bidang yang sama untuk diajak berdiskusi. Kemudian bagaimana Career Up aplikasi kami dapat membantu menemukan seseorang yang ahli dan kredibel di bidangnya. Pada proses desain ini kami mengadaptasi 5 tahap desain thinking proses yang membantu untuk menganalisis masalah, mengumpulkan insight, dan mengembangkan solusi. Hasil dari proses desain ini adalah sebuah rancangan perwarupa yang interaktif atau hi-fi prototype. Pertama, kami melakukan riset. Kami mulai dengan mencari tahu permasalahan yang dihadapi ketika merencanakan dan mengembangkan karir, serta pencarian ahli dan kebiasaan berkonsultasi para user atau target dari aplikasi ini. Berikut beberapa pertanyaan mengenai motivasi, persepsi, dan pendapat mereka tentang perencanaan dan pengembangan karir yang telah kami diskusikan sebelumnya. Yang pertama, apakah posisi saat ini sudah sesuai dengan harapan? Kedua, kapan terakhir kali kamu melakukan perencanaan atau pengembangan karir? Yang ketiga, dengan siapa kamu berkonsultasi terkait perencanaan karir? Yang keempat, apa pertimbangan kamu memilih berkonsultasi dengan orang tersebut? Kelima, apakah kamu mengalami kesulitan dalam menemukan orang yang tepat? Keenam, hal apa saja yang kamu perhatikan ketika berkonsultasi? Ketujuh, apakah pernah ada masalah selama proses konsultasi dan gimana cara mengatasinya? Ketujuh,
apakah kamu puas dengan konsultasi yang sudah kamu lakukan? Research ini kemudian kami melakukan interview terhadap 6 partisipan yang berusia dari rentang 17 hingga 40 tahun dengan status sebagai mahasiswa atau fresh graduate dan profesional. Kemudian kami mendefinisikan masalah dan solusi dari hasil interview yang telah kami lakukan. Ya, dengan cara kami mensintesis dan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan jawaban hasil interview. Berikut ini adalah 6 dari kelompok masalah yang menjadi perhatian utama kami. Yang pertama, membantu user mencari konselor yang ahli pada bidang tertentu. Kedua, memberikan user kemudahan dalam memilih konselor sesuai kebutuhan. Ketiga, memberikan user kemudahan dalam membuat jadwal konsultasi. Keempat, memberikan informasi lengkap mengenai konselor. Kelima, menyediakan proses reservasi yang mudah bagi user. Keenam, menyediakan user sistem pembayaran konsultasi yang praktis dan efisien. Yang pertama, pengelompokan pertama, hasil insight-nya, dari hasil insight tersebut, kemudian kami menemukan masalah bahwa user kesulitan untuk mencari orang ahli di suatu bidang dan bisa mereka ajak konsultasi terkait karir mereka. Kemudian dari permasalahan ini, kami menawarkan solusi membantu user mencari konselor yang ahli pada bidang tertentu atau bidang yang sesuai dengan minat user tersebut. Kemudian yang kedua, kami menemukan masalah bahwa user butuh berkonsultasi dengan orang kredibel dan mereka tahu profil orang tersebut. Kemudian kami menawarkan solusi, memberikan informasi lengkap mengenai konselor dan memberikan user kemudahan dalam memilih konselor sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga, masalah yang kami temui adalah user butuh proses janjian dan bertemu dengan konselor menjadi lebih mudah. Solusi yang kami tawarkan yaitu menyediakan proses reservasi yang mudah bagi user. Keempat, masalah yang kami temui adalah user butuh proses mengatur jadwal bertemu dengan konselor lebih mudah. Solusi yang kami tawarkan memberikan user kemudahan dalam membuat jadwal konsultasi. Yang keenam, user butuh pembayaran konsultasi dilakukan secara digital sehingga lebih praktis. Solusi yang kami tawarkan dari permasalahan ini adalah menyediakan user sistem pembayaran konsultasi yang praktis dan efisien. Kemudian dari insight-insight yang telah kami temukan, kami mencoba untuk membuat sebuah ide. Jadi dari hasil permasalahan dan solusi yang kami tawarkan, ada beberapa fitur utama yang akan diimplementasikan pada aplikasi ini. Yang pertama, user bisa mencari konselor yang ahli di bidang tertentu. Yang kedua, terdapat rekomendasi konselor sesuai dengan bidang pekerjaan mereka. Yang ketiga, user dapat mengatur jadwal ngobrol bersama sang ahli dan melakukan pembayaran. Yang keempat, user dapat memilih tanggal, jadwal, durasi, ataupun metode konsultasi yang sesuai dengan mereka. Yang kelima, pembayaran dilakukan secara digital. Selanjutnya, kami lanjut untuk membuat user flow yang untuk membantu kami memvisualisasikan proses yang harus dilalui user saat menggunakan aplikasi ini. Sebelumnya, ini adalah konsep model yang telah kami buat. User flow. Jadi di sini kami akan tampilkan 2 dari 3 user flow berdasarkan user job yang telah kami buat. Pertama, user mencari konselor. User mulai dari halaman homepage, kemudian di dalam halaman homepage terdapat list rekomendasi konselor. Dari list itu user dapat melihat daftar konselor yang tersedia. Kemudian apakah daftar tersebut sudah sesuai seperti yang user inginkan? Jika tidak, maka user harus mencari secara manual konselor tersebut. Jika iya, maka user bisa langsung dapat memilih konselor tersebut. Kemudian dari search konselor, apakah user tahu keyword untuk mencari konselor yang mereka butuhkan? Jika ya, maka mereka langsung mengisi search form yang terdapat di halaman tersebut. Jika tidak, mereka bisa menggunakan search by filter. Dari search by filter,
dan mengisi search form, mereka akan mendapatkan hasil dari keyword yang telah mereka masukkan. Kemudian dari hasil itu apakah setelah sesuai, jika belum maka user mulai mengulang mencari user kembali, jika iya maka user boleh memilih konselor tersebut. Kemudian ketika user memilih, user akan melihat detail informasi mengenai konselor tersebut. Kedua, user flow mengenai user membuat jadwal reservasi konsultasi dan melakukan pembayaran. User flow ini, user mulai dari halaman search counselor, kemudian user akan masuk ke counselor profile. Di bagian counselor profile, user bisa memilih booking page. Kemudian user melihat jadwal yang tersedia, kemudian user memilih mengecek waktu dan tanggalnya. Apabila datanya sesuai dengan user inginkan, maka user bisa memilih durasi konsultasi. Jika durasi konsultasi yang sudah sesuai, maka user boleh lanjut memilih metode konsultasi. Jika metode konsultasinya sesuai, maka user bisa langsung melakukan atur jadwal ke konselor. Kemudian ada pilihan apakah user mau memilih metode pengingat. Jika tidak, user bisa lanjut ke halaman checkout page, kemudian melihat kembali booking information. Kalau bookingnya sudah benar, maka user bisa lanjut ke halaman pembayaran dan memasukkan detail pembayaran, kemudian mengecek detail pembayaran. Apabila sudah sesuai, maka user bisa langsung membayar konsultasi. Kemudian wireframe. Sebelum membuat wireframe, kami membuat information arsitektur untuk mengorganisir dan menyusun sistem navigasi dari aplikasi ini supaya nantinya lebih mudah untuk proses wireframing. Ini adalah information arsitektur kami. Terdapat 4 menu. Yang pertama konten, terus counseling, profile, dan transaction. Kemudian dalam menu counseling terdapat counselor list, booking page, dan list upcoming consultation, dan juga consultation history. Kemudian di bawahnya counselor list ada counselor information mengenai informasi konselor, metode konsultasi berupa online dan offline, ada durasi, waktu, dan pengingat berupa Google Calendar, email notification, dan push notification. Ini adalah hasil dari proses wireframing yang telah kami kerjakan. Yang paling kiri adalah halaman homepage atau beranda. Ini juga lanjutan dari halaman beranda. Kemudian yang ketiga adalah wireframe dari halaman menu konsultasi. Ini tampilan apabila user sudah melakukan proses pencarian. Selanjutnya ini halaman profil konselor. Ini juga lanjutan dari halaman proses profil konselor. Ini halaman atur jadwal ngobrol. Dan yang terakhir itu halaman konfirmasi cek jadwal ngobrol. Ini halaman apabila pencarian user tidak ditemukan. Ini halaman riwayat konsultasi, dan ini adalah halaman apabila proses pembayarannya terjadi masalah, dan ini halaman ketika proses pembayaran berhasil dilakukan. Ini halaman lupa kata sandi, halaman login dan register, serta halaman atur ulang kata sandi. Ini halaman onboarding yang terdiri dari 3 onboarding. Kemudian yang terakhir adalah halaman notifikasi apabila user berhasil membuat kata sandi baru. Nah, ini halaman konsultasi. Ini halaman apabila user sudah melakukan reservasi konsultasi. Kemudian ini halaman halaman beranda apabila user sudah melakukan proses konsultasi. Dan ini hasil pencarian dari apabila pencarian tidak ditemukan, dan ini notifikasi setelah berhasil user melakukan permintaan untuk mengatur ulang kata sandi. Kemudian setelah melalui wireframing, kami berpikir untuk membuat create product persona dalam kelas UX writing. Jadi kami memutuskan 3 karakteristik
yang menggambarkan aplikasi Career App ini. Yang pertama, supel tapi nggak pecicilan. Kami mengharapkan aplikasi ini bagi user terlihat asik, tetapi juga nggak pencicilan. Kemudian yang kedua, smart tapi tidak menggurui. Jadi jika diibaratkan orang seperti orang yang pintar, cuman bisa menyalurkan ilmunya dengan cara yang baik dan mudah dimengerti. Yang ketiga, peduli tapi nggak maksa. Aplikasi ini diharapkan bisa peduli kepada, bisa terasa dekat kepada usernya, tapi juga nggak maksa usernya untuk melakukan hal-hal yang di luar dari keinginan user. Jika diibaratkan hubungan ke user, kami harapkan aplikasi ini layaknya seorang mentor kepada user. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Mufti. Oke, selanjutnya ini bagian berangkat dari wireframe yang udah kita susun. Kita membuat selanjutnya kita akan membuat high fidelity wireframe. Terus font yang kita gunakan di sini ada dua, yaitu Inter dan Roboto untuk body text-nya. Lalu ada beberapa color atau warna yang kita gunakan pada aplikasi ini. Untuk warna brand-nya kita ambil warna biru karena kami ingin mencitrakan aplikasi ini sebagai aplikasi yang profesional dan trusted gitu. Lalu selanjutnya ada warna hitam yang tidak terlalu hitam, lalu ada warna abu-abu, warna orange, warna hijau, dan warna merah gitu. Next, Mbak. Nah, selanjutnya ini adalah halaman onboarding yang kita buat. Kita menggunakan ilustrasi dengan warna yang senada sesuai dengan warna brand kita, yaitu warna biru. Nah, lalu di halaman onboarding ini, untuk keseluruhan margin untuk platformnya kita buat di iOS. Lalu untuk marginnya kita bikin dari kiri kanan itu 15 dan vertical spacingnya itu juga 15 dan horizontal spacingnya kurang lebih 5, 10 dan 20 itu. Lalu di sini pada halaman onboarding ini kita menggunakan ilustrasi untuk membuat user merasa ter-engage dengan aplikasi kita dan melihat gambaran dari fitur utama dari aplikasi kita. Lalu untuk penulisannya juga kita membuat UX writing yang mencerminkan dengan karakter dari aplikasi kita, yaitu sebagai seorang mentor gitu. Kurang lebih seperti ini, nanti user bisa melewati dan selanjutnya sampai di akhir halaman onboarding mereka bisa melakukan daftar atau masuk. Lalu ini ada halaman selanjutnya yaitu login dan register. Kurang lebih tampilnya seperti ini. User akan diminta untuk memasukkan email dan kata sandi. Lalu juga ada fitur lupa password. Lalu juga user bisa masuk dengan Google tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Lanjut, Mbak. Nah, ini tampilan ketika user berhasil mereset password. Nah, ini adalah homepage yang kita buat, kurang lebih seperti ini, Kak. Jadi di bagian atas itu nanti ada foto dari si user, lalu ada greeting ke si user, lalu ada notifikasi. Terus di bawahnya itu ada milestone, yaitu salah satu fitur dari kita di mana user bisa membuat target karir dalam jangka waktu tertentu dan user juga bisa mengset kegiatan apa yang ingin user lakukan untuk mencapai target karirnya tersebut. Lalu di bawahnya pada halaman homepage ini ada sebuah banner yang berisi ilustrasi sama call to action cari ahlinya, yang dimana call to action ini akan mendirect user untuk masuk ke halaman konsultasi yang isinya ada search bar, lalu di bawahnya terdapat filter dan di pojok kanan atas terdapat menu untuk melihat history dari konsultasi yang pernah user lakukan. Oh ya, di halaman homepage setelah section counseling atau recommended counseling ini itu terdapat info mantap di mana isinya itu kurang lebih kayak artikel-artikel bacaan atau info berita seputar karir dan seputar skill dan lainnya gitu, Kak. Dan konsepnya juga homepage ini nantinya akan dipersonalisasi sesuai dengan assessment yang akan diambil oleh user dalam membuat profile. Jadi yang akan tampil di sini untuk konselornya itu adalah konselor yang sesuai dengan minat dan kemampuan awal dari si user itu, dan infonya juga dipersonalisasi gitu, Kak. Jadi recommended
isinya. Lanjut, Mbak. Oke, kurang lebih ini riset pencarian konselor kalau misalnya user mencari UI UX design. Maka yang ditampil mungkin seharusnya ditulis product design sih. Nanti yang tampil adalah orang-orang yang berkeahlian sebagai product design atau UI UX design. Kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu user akan memilih salah satu dari konselor tersebut dan langsung di-direct ke halaman detail profilnya dari si konselor tersebut. Dalam kasus ini misalnya Kak Trinugraha, di sini terdapat foto, untuk di pojok kanan atas itu ada tombol share. Terus di bagian profile ini nanti akan berisi rating dari pengguna lain, lalu ada bidang yang maksudnya tema konseling yang akan di-handle oleh Katrin Nugraha ini, misalnya portfolio review atau career advice. Lalu ada juga di sini kayak tarif konsultasi dengan Katrin Nugraha ini 75.000 per 30 menit. Lalu ada metode konsultasinya bisa online dan bisa on-site. Lalu di sini juga ada alamat dari si konselor apabila user ingin melakukan konsultasi secara on-site. Lanjut di bawahnya ada, belum Mbak? Lanjut di bawahnya ada bio sekilas tentang Katrin Nugraha yang kita harapkan dari bio ini, lalu ada pengalaman karir dan track record, lalu ada achievement atau sertifikat dari si konselornya itu. Kita ingin meyakinkan user bahwa mereka ini berkonsultasi dengan orang yang ahli gitu. Jadi user bisa melihat dari track recordnya, dari sertifikasi dan penghargaannya gitu. Terus bio singkat perjalanan kerjanya atau hidupnya mungkin gitu. Lanjut Mbak. Setelah itu user akan masuk ke atur jadwal ngobrol. Nah, di sini user bisa memilih tanggal kapan mereka akan berkonsultasi. Lalu untuk pilih waktu ini mungkin konsepnya saat ini akan diatur beberapa sesi dalam sehari karena ditakutkan ada user lain yang membooking di hari yang sama dan di jam yang sama gitu. Lalu untuk durasi konsultasinya ada 30 menit, 1 jam dan 1 jam 30 menit. Lalu metode konsultasinya bisa dilakukan online dan on-site. Lalu di sini juga user bisa memilih metode apa remindernya gitu. Bisa dari push notification, lalu ada email, lalu user bisa menambahkan ke Google Calendar. Lalu di bawah sebelum CTA untuk lanjut, itu user dihadapkan dengan harga konsultasi atau tarif konsultasi yang harus dibayarkan oleh user. Selanjutnya masuk ke konfirmasi. Nah, di konfirmasi ini ada sekilas dari jadwal ngobrol yang sudah dibuat oleh user, lalu ada sekilas profil dari si konselornya, ada foto dan nama, lalu ada di sini juga ada redeem code, mungkin nanti kelak akan diadakan promo untuk konseling. Lalu di bawahnya juga user diminta untuk mengkonfirmasi ingin membayar pakai apa. Lalu kalau kita lihat semua itu nanti akan muncul pilihan metode pembayaran seperti transfer virtual account dari bank lain, lalu bisa credit card dari bank-bank tertentu, terus lalu juga ada e-wallet seperti GoPay, terus Genius dan yang lain-lain gitu Kak. Lanjut Mbak. Nah ini untuk pembayaran. Nah, di pembayaran ini user diminta untuk mengecek kembali apakah rekening yang dipilih sudah benar. Oh ya, kalau misalnya user belum nambahin, misalnya case-nya ini user baru dan mereka belum membuat metode pembayaran, nanti tampilannya akan tambahkan metode pembayaran yang baru gitu. Nanti akan didirect ke menu setting. Lalu kalau pembayarannya credit card, user akan diminta memasukkan card number, card holder name, expiry date, security code. Lalu bila dengan e-wallet itu seperti ini. Misal dengan OVO nanti akan muncul di drop down-nya itu saldo OVO dia saat ini. Terus lanjut Mbak. Nah, ini adalah tampilan loading ketika interaction ketika user membayar dan pembayaran sudah berhasil dilakukan.
Terus juga kami membuat copy, siapin diri kamu buat gali ilmu sebanyak-banyaknya. Semoga itu bisa men-trigger user untuk menyiapkan diri sebelum bertemu dengan konselor. Gitu sih, Kak. Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah tampilan empty state apabila user tidak menemukan konselor atau bidang konsultasi yang ingin dicari. Terus user akan diminta untuk menuliskannya kembali atau memilih dari filter yang ada. Lalu di sini juga ada empty state ketika halaman kita belum dibuat fitur-fitur untuk fitur-fitur tertentu. Lalu di sini juga ada negative case, yaitu pembayaran gagal. Tampilannya akan seperti ini. Nantinya user akan dicoba untuk mencoba lagi, yang mana mencoba lagi itu akan langsung membayarkan kembali atau nanti saja. Nah, ketika user mengklik nanti saja ini, nanti akan muncul di bagian konsultasi akan muncul tampilan card berupa pembayaran yang belum dibayar. Dan user bisa melanjutkan pembayaran dari sana tanpa harus mengeset tanggal, waktu, jadwal, dan metode konsultasinya dari ulang. Jadi user bisa langsung membayar dari situ. Lanjut, Mbak. Nah, validation. Kami melakukan user testing ini mengundang 6 responden. Terus yang merupakan 3 orang pekerja dan 3 orang mahasiswa. Untuk usability testing ini kita lakukan remote atau online menggunakan aplikasi Zoom, dan tujuannya dari tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana mereka berinteraksi dan berpikir mengenai aplikasi ini. Dan untuk tas yang diuji adalah responden akan diminta untuk mencari seorang ahli UI UX designer bersama Trinugraha dan mengatur jadwal ngobrol. Lalu user diminta untuk melakukan pembayaran, dan skenario pertamanya itu pembayaran yang berhasil. Nah, untuk skenario keduanya itu mirip dengan yang pertama, user diminta untuk berkonsultasi dengan Trinugraha dengan tanggal, jadwal, dan waktu yang kita tentukan, lalu mengatur jadwal ngobrol dan melakukan pembayaran. Tapi ketika user melakukan pembayaran, mereka akan dihadapkan dengan skenario pembayaran yang dilakukan itu gagal. Next, Mbak. Berikut observasi yang kami dapatkan dari usability testing yang kami telah lakukan. Kurang lebih seperti ini, mulai dari yang jadi penilaian kami adalah user dapat menotis button cari ahlinya, lalu user menotis search bar yang ada di halaman konsultasi, lalu user menotis tombol atur jadwal ngobrol, lalu user bisa memilih dengan jelas konselor yang kita inginkan gitu kan. Terus untuk user juga diminta untuk dapat mengatur waktu dari dari skenario yang kita berikan. Lalu user juga menotis button lihat semua pada halaman konfirmasi pembayaran. Lalu user mampu melakukan metode pembayaran dengan baik. Terus user menotis CTA bayar sekarang. Lalu user notice CTA pilih metode pembayaran. Lalu user pada skenario yang gagal, user diharapkan mencoba untuk menggunakan CTA nanti saja. Terus user akan dihadapkan dengan card yang akan menampilkan card menunggu pembayaran gitu. Terus selanjutnya user diharapkan menotis untuk jadwal ngobrol. User juga diharapkan untuk mengetahui kalau card yang kita set di halaman konsultasi yang ketika mereka gagal bayar dan menunggu pembayaran itu clickable gitu, Kak. Dari overall sih kurang lebih seperti ini, Kak. Terus dari hasil usability testing kami menemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yang perlu diiterasi berdasarkan pengalaman responden yang kami amati dan pendapat responden. Kurang lebih seperti ini. Penemuan pertama itu button cari ahlinya pada homepage ternyata kurang dinotis sama beberapa user, kurang lebih 50% dari user yang kita coba. Lalu penyelesaian kami adalah kami melakukan perubahan, yaitu tombol CTA yang kami buat lebih besar dan ilustrasi yang kami hilangkan supaya buttonnya lebih jelas dan bisa dinotis langsung sama user dan nggak
distraksi sama ilustrasi. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Kami menghilangkan ilustrasinya, kami membesarkan tombol CTA-nya, lalu kita membuat area di homepage ini lebih clear, dan tampilan yang di atasnya juga yang tadinya si milestone ini tadinya berupa card, kita rubah. Terus untuk tampilan nanti deh. Hasil usability testing, penemuan yang kedua yaitu ternyata ketika kita usability testing ini responden pengen mengatur filter yang sesuai dengan preferensi mereka nih, Kak. Banyak yang melakukan pencarian konselor terus pengen supaya filter-filter ini nggak cuma yang ada 3 yang dari di awal itu aja, tapi ada yang pengen mereka pengen memfilter dari segi lokasi, memfilter dari segi harga, terus dari rating, kayak kurang lebih kayak gitu. Terus penemuan ketiga, responden tuh ngerasa ketika kita melakukan usability testing, mereka bertanya-tanya kok nggak ada tampilan harganya gitu. Padahal menurut user ketika mereka ingin berkonsultasi dengan aplikasi yang di mana aplikasi ini berbayar, mereka harga jadi salah satu pertimbangan mereka juga gitu, yang mereka notice di dalam aplikasi ini ketika mereka ingin berkonsultasi. Terus kami juga melakukan perubahan tampilan dan struktur pada konselor card. Next, Mbak. Nah, kurang lebih seperti ini yang kita rubah, mulai dari fitur filternya yang tadinya cuma ada 3 buah drop down, yang kita rubah menjadi filter yang nantinya akan menampilkan kayak pop-up window gitu, yang berisi kurang lebih isinya kayak lokasi, kayak bidangnya apa, keahliannya apa, terus metodenya apa, terus harga dan rating nanti akan muncul. Terus untuk card-nya juga kita rubah, yang tadinya dari 2 kolom card itu kita rubah jadi 1 kolom memanjang ke kanan. Terus di card yang ini, di card yang sekilas tentang user ini, sekilas tentang konselor ini, kita menampilkan tarif, ya, di mana tarif itu menjadi pertimbangan bagi user dalam berkonsultasi dan rating. Lanjut, Mbak. Nah, penemuan keempat adalah ternyata ketika kita usability testing, responden itu butuh ngelihat riwayat konsultasi yang pernah dilakukan oleh user lain, serta ada user yang bertanya, kok nggak ada komentar dari user lain gitu. Padahal user yang kita coba kemarin itu mereka pengen berkonsultasi dengan orang yang tepat, dengan orang yang kredibel, dengan orang yang ibaratnya dikenal oleh banyak orang kalau mereka itu kredibel gitu. Jadi kami membuat fitur rating, lalu ada jumlah konsultasi yang telah dilakukan oleh konselor sama pengguna lain, lalu nanti juga ada fitur ulasan. Terus, Mbak. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kami menambahkan fitur rating, lalu ada itu 200 plus konsultasi, maksudnya adalah 200 orang yang sudah berkonsultasi dengan Kak Trinugraha dan memberikan rating rata-rata 4,5 dari 5 bintang. Lalu juga di sini kita buat ulasan. Ini masih testimoni belum diganti, salah. Jadi kita membuat ulasan. Nah, di ulasan itu ada rating, lalu ada user siapa yang memberikan rating, terus kapan user memberikan rating itu, dan ada testimoni dari user seperti ini. Akhirnya bisa ngobrol langsung dengan Kak Tri, kayak gitu-gitu sih, Kak. Terus lanjut, Mbak. Nah, ya untuk yang kelima, penemuan kita itu ternyata ada user yang biasanya kemarin sih mahasiswa yang bertanya gini, kalau misalnya kita pengen membatalkan jadwal konsultasi, itu gimana caranya gitu kan. Terus karena jadi konsep aplikasi kita, karena kita berurusan dengan orang-orang yang profesional di bidangnya, jadi kita ibaratnya menghargai waktu mereka untuk memberikan konsultasi terhadap orang lain gitu kan. Terus juga kami berharap user yang ingin berkonsultasi dengan seorang profesional itu nantinya akan memantaskan gimana ya?
ibaratnya seprofesional mungkin untuk membuat jadwal konsultasi, tidak asal membatalkan konsultasi di satu pihak saja gitu Kak. Terus dan penemuan yang keenam itu ternyata dialog box yang kita buat pada saat user akan men-set notifikasi itu ternyata terlalu kecil. Terus akhirnya kita membuat checkbox yang lebih besar dan kita susun rata kiri dan ke bawah. Lanjut, Mbak. Nah, jadi akhirnya kami pada halaman atur jadwal ngobrol kami memberikan peringatan atau keterangan kalau jadwal ngobrol yang akan kamu buat tidak bisa dirubah atau dibatalkan. Pastikan kamu memilih tanggal dan metode yang tepat ya, gitu. Jadi diharapkan user bisa belajar untuk menghargai waktu, baik itu waktunya sendiri ataupun waktu orang lain yang telah meruangkan waktu untuk dirinya gitu Kak. Lalu untuk yang memilih reminder ini juga kita buat lebih besar checkbox-nya, lalu dibuat di rata kiri gitu. Lanjut. Nah, selain dari yang kita temukan itu Kak, kekurangan yang diharapkan oleh user dan yang dari mulai tombol yang kurang terlihat dan checkbox yang terlalu kecil. Terus kami juga menemukan positive finding nih, beberapa positive finding yang kami temukan dari responden saat usability testing kurang lebih seperti ini Kak. Semua responden mengatakan aplikasinya cukup mudah digunakan. Terus tombol CTA pada setiap halaman sesuai dengan ekspektasi user. Dalam hal ini user ketika mencet tombol ini akan lari ke sini dan itu menurut mereka udah jelas. Lalu learnability cukup mudah karena UX writing yang digunakan sudah cukup pas dengan user. Lalu akhirnya pertanyaan penutup kita waktu kemarin usability testing tuh nanya kalau misalnya aplikasi ini jadi dibuat, apakah kamu tertarik untuk menggunakan aplikasi ini? Terus meskipun aplikasi ini berbayar. Nah, jadi menurut mereka ada yang menjawab enggak sih, tapi sebagian besar dari mereka menjawab fitur utama yang dimiliki aplikasi ini yaitu berkonsultasi dengan para ahli dinilai cukup menarik. Bahkan user mengatakan berminat untuk menggunakan versi aslinya jika benar-benar direalisasikan. Nah, untuk future improvement-nya kami rasa tugas yang kami gunakan dalam melakukan usability testing ini baru 2 dari 5 user job yang kami rencanakan. Oleh karena itu, berikut beberapa hal yang akan kami tingkatkan ke depannya, yaitu melakukan usability testing untuk memvalidasi perubahan tampilan, terus melanjutkan pembuatan high fidelity prototype untuk fitur-fitur yang lain, lalu kembali melakukan usability testing untuk memvalidasi tampilan fitur-fitur yang lainnya. Oke, mungkin sekian dari kelompok 1, Career Up. Terima kasih Kak, untuk Kak Tri, Kak Angga, dan Kak Bunga. Dipersilakan untuk feedback-nya. Mantus. Silakan Kak Angga, Kak Bunga. Siapa dulu? Gue dulu dah. Jadi ini bebas aja, maksudnya berapa menit ininya? Kita sampai 8.10. 8.10, oke. Oke, gue dulu deh. Yang komen ini spesifik sih, tapi gue ngerasa yang pertama UI-nya menurut gue masih bisa diimprove lagi sih, itu satu. Terus yang pertanyaan lagi, kan tadi ada persona ya kalau nggak salah. Persona ada 3 kalau nggak salah gitu. Ini kalian mengimplementasikan dari personanya itu terus diimplementasikan ke produknya atau ke UI-nya. Salah satu contohnya tuh apa ya? Ada nggak, maksudnya kayak apakah itu cuma ada atau hanya untuk guideline atau gimana? Oh, ini produk persona Kak, bukan user persona Kak. Oke, boleh jelasin nggak itu maksudnya gimana? Jadi produk persona itu, coba Mbak Titi. Oke. Jadi produk persona itu maksudnya dari kelas UX writing untuk UX writing di aplikasinya gitu Kak.
Jadi bahasa yang digunakan itu enggak seperti apa gitu, dan kalau diibaratkan orang ketika berkomunikasi sama orang lain itu gimana. Jadi kami milih kalau diibaratkan orang itu kayak mentor, kemudian seorang yang supel tapi nggak pecicilan, kemudian dia pintar tapi juga tidak menggurui, dan peduli tapi nggak maksa gitu. Lebih ke bahasa UX writing-nya. Oke. Oke, kalau di luar hasil jadi UI UX-nya nih, gue nggak tahu deh, apakah kepikiran kayak gimana caranya lo biar bisa menyaring kayak konselornya. Kita tahu dari mana misalnya konselornya itu misalnya emang legit atau misalnya yang valid kerjaannya atau gimana gitu. Sampai ke situ nggak kepikirannya? Kalau sejauh ini sih kita masih mikir dari sisi usernya aja sih Kak, belum ke si konselor gitu. Nah, tapi kalau yang tadi lo bilang katanya mereka bersedia berbayar gitu, itu based on apa ya? Kalau kan ada terakhir tuh pertanyaan terakhir, ada beberapa yang bilang katanya orang mau nyoba aplikasinya gitu. Itu pertanyaan ini Kak, jadi waktu pas pertanyaan penutup waktu usability testing tuh saya nanya kalau misalnya aplikasi yang fiturnya kayak gini, itu kamu bisa konsultasi nih sama orang-orang yang ibaratnya ahli di bidangnya nanti gitu kan. Terus kita nanya tuh kira-kira kamu berminat nggak sih pakai aplikasi kayak gini gitu. Terus ya ada yang menjawab begitu Kak. Jadi kayaknya bagus nih gitu. Kayak mahasiswa, terus ada juga yang udah kerja tapi pengen meningkatkan karirnya gitu sih Kak. Dia jawab katanya oke juga sih katanya gitu. Seru juga kayaknya gitu sih Kak. Oke. Next mungkin. Tri, Bunga. Gue dulu deh. Gue ada komen yang masih seputaran budget itu. Penasaran aja kayak gimana kalian bakal appeal ke users yang budget conscious. Kayak kalau misalnya dia mahasiswa atau lebih muda lagi gitu usernya. Terus 75.000 tuh bahkan keberatan untuk mereka gitu. Apa solusinya kira-kira? Itu nggak perlu dijawab sekarang ya, perlu dijawab sekarang? Atau gue ke pertanyaan gue berikutnya dulu kali ya? Ya, satu itu tentang budget. Terus gimana kalian rencanain nge-maintain kontennya, kayak image counselor-nya, konten artikel-artikelnya yang ada di homepage itu tadi. Boleh lihat lagi nggak slide yang itu? Iya, di sini. Gimana nge-maintain supaya ini tuh kelihatan cukup dinamis dan kontennya itu supaya up to date, terus timbal balik bukan cuman appointment sama counselornya itu, tapi juga dari kontennya ini udah cukup engaging atau enggak buat usernya, kalau baca tipsnya tuh beneran berguna atau enggak. Kalau soal image tuh soalnya concern gue tuh itu bakal pengaruhin credibility counselornya juga. Coba deh, ada satu screen tuh yang kelihatan kayak semuanya tuh gambar-gambar orang-orangnya gitu semua. Mana ya tadi ya, ada yang di atas ya sebelumnya nih kayaknya. Iya di sini. Ini kayak gini aja lebih kelihatan kan kalau misalnya ada yang kayak ini orang fotonya tuh kayak gelap banget, ini kenapa dia kayak gotik gimana gitu. Terus yang satu lagi kayak foto model banget, gimana nge-maintain ada guideline-nya fotonya tuh yang ini kelihatan kayak profesional gitu kan. Terus jelas mukanya kayak gimana, ekspresinya positif, senyum gitu misalnya. Apakah bakal ada capability misalnya kalian bikin foto studio sendiri gitu atau guideline apa yang kalian bakal pakai supaya image-nya foto-foto counselor itu tetap kelihatan kredibel juga. Karena itu value dari kalian kan, cari orang yang ahli di bidangnya gitu. Terus foto ini cukup lumayan nentuin.
Terus terakhir, gue pengen ngomongin empty state. Ini udah lebih spesifik ke UX writing implementation-nya. Ya, ini tuh sebelum user flow-nya tuh apa ya, buat sampai ke empty state ini tuh abis ngeklik apa? Search buat nyari bidang itu sih Kak. Nyari bidang Oh, kayak yang kanan maksudnya. yang kanan. Yang kanan itu idenya sebenarnya waktu bikin prototype kan masih ada banyak yang belum kita buat, kayak misalnya apa ya namanya itu fitur milestone itu kan di homepage itu kita belum buat itu kan Kak. Jadi kita mikir kalau misalnya apa namanya user nge-tap si fitur milestone itu nanti akan diarahin ke sini sih Kak. Tuh. Oh iya, nggak apa-apa. Ya best practice-nya buat empty state itu tetap ngasih tahu ekspektasi apa yang user bisa expect pas ngelihat page ini gitu. Kayak kalau milestone ya berarti ngomongin kayak nanti kalian bisa pantau milestone kalian gitu misalnya, atau semacam kayak gitu. Generic kayak gini tuh memang least effort, tapi nggak bikin user tuh juga excited buat milestone. Itu kan value-nya tuh bagus kan sebenarnya buat consistency product value-nya tuh ke-maintain terus, itu ada milestone itu bagus. Jadi perlu highlight benefit-nya aja. Apa kalau orang udah masuk ke empty state tuh biar nggak berasa kayak makin kayak jalan buntu banget gitu, apalagi ilustrasinya tuh kayak udah jalan buntu banget. Jadi buat ngasih lihat kayak ada positif next step-nya itu, they can look forward to looking at their milestones here. Dan gitu. Kita lagi kayak di GoFood tuh ada semacam tunggu tanggal mainnya ya atau gimana gitu kan. Itu kan lebih kayak bikin mereka anticipate itu. Terus gue sempat ada pertanyaan tentang review feedback itu sih. Jadi tuh masuk ke nanti ya setelah validasi baru mau bikin flow untuk orang ngisi ulasan dan testimoninya setelah. Oh iya, itu setelah konsultasi sih Kak. Oh iya, emang itu flow-nya belum dibikin ya, baru tahu setelah. Iya, setelah usability testing kemarin. Oke, gue pertanyaan itu aja. Misalnya tentang presentasinya sendiri, tapi kayaknya bisa bareng-bareng nanti sama Tri Angga. Thank you. Iya, thank you Kak. Oke. Tadi berhubung Bunga bilang tentang presentasi, gue juga mau komen sedikit. Menurut gue, cara kalian presentasi terlalu mengacu ke slide, jadi kayak kesannya kaku dan kayak ngebaca slide aja gitu. Jadi kalau boleh saran sih kan, kalau deck itu sebenarnya buat masukin pointers aja, dan harusnya yang present tuh kayak cerita gitu. Makanya dibilangnya PowerPoint kan. Jadi kayak poin yang power aja yang ada di situ, terus itu buat mancing kalian buat cerita dengan presentasi kalian sendiri gitu. Jadi karena kalau baca kan sebenarnya audiens juga bisa baca sendiri kan gitu. Jadi ini masukan aja sih buat nanti misalnya kalian kepake buat present portfolio atau misalnya lagi ngisi sharing session gitu. Jadi biasain dihindari membaca slide dan membaca semua apa yang ada di slide gitu. Jadi kayak pointers aja gitu buat kalian bisa bicara sendiri. Terus tadi di presentasi juga tadi kan banyak dilampirin wireframe ya. Cuman tadi sih gue pribadi agak bingung karena nggak ada labelnya. Jadi gue nggak tahu nih wireframe-nya atau screen-nya ini lagi di konteks mana, di halaman apa gitu. Jadi kalau bisa dikasih semacam caption lah atau label buat nandain itu tuh desainnya atau wireframe-nya tentang apa. Terus kalau terkait desain, tadi gue setuju juga sama Angga, kayaknya UI-nya masih bisa diimprove lagi. Mungkin dari segi jarak masih kelihatan terlalu padat gitu. Mungkin bisa dikasih white space lagi biar kelihatan bisa napas dan
struktur halamannya jadi jelas gitu. Struktur halamannya, oh ini siapa sih? Sorry Kak, bokap bersin. Oh kayak gitu, gue kira enggak. Aduh jadi blank. Maksudnya white space. Jadi kasih structure. Misalnya yang ini nih, yang di halaman ini gitu. Itu kan udah ada foto, terus di bawahnya ada penjelasannya, terus di bawahnya ada tab profil sama testimoni. Nah itu kan mungkin bisa dikasih jarak sedikit supaya kita tahu nih, oh ini section yang berbeda, oh ini section yang berbeda dan strukturnya jelas kelihatan gitu. Jadi kalau dari gue sih UI itu menurut gue white space cukup penting. Dan kalau bisa juga mungkin bisa pakai card sih buat ngepisahin section, karena kan kalau dilihat kayak gini kayak plain di atas kanvas putih gitu, jadi agak sulit menurut gue pribadi buat bacanya gitu. Jadi mungkin bisa coba explore pakai shadow atau buat munculin supaya sectionnya ini pembagiannya jelas. Terus tadi ilustrasi gue belum nanya, itu bikin sendiri apa nyomot dari internet? Nyomot Kak. Oke, siap. Terus kalau dari UX nih, tadi tuh ada share counselor. Nah itu gunanya buat apa tuh? Nah itu yang tombol share tuh, yang di halaman profil. Mana? Itu tombol share yang di kanan. Iya, jadi tombol share itu kayak user nantinya akan bisa ngerekomendasiin ke teman-temannya gitu sih Kak. I see. Jadi buat ini ada konselor yang bisa lo konsul nih gitu ya. Oke. Kebayangnya share-nya lewat apa dan gimana? Kebayangnya mungkin ke WA sih Kak. WhatsApp sama Facebook mungkin. Oke. Terus ada lagi tadi gue cerita, tadi ada kan abis flow pembayaran tuh kayak abis kelar bayar, oke, siap gitu. Terus abis itu apa ya? Tadi kayaknya gue nggak paham, kayak abis bayar terus gimana gitu. Wah, ada yang dimasukin ke sini nggak? Coba lihat di atas. Notifikasi pembayaran berhasil ya Kak, maksudnya? Iya, setelah dari sini Mbak yang habis dari sini terus apa? Next-nya apa? Kan baru kelar bayar tuh. Kayaknya screen-nya nggak masuk deh. Oke, seingat gue sih nggak ada. Tapi nggak apa-apa, cerita aja. Harusnya habis itu apa? Di bawah Mbak, screen yang bawah deh Mbak. Bawah. Halaman. Bawah. Nah, ya. Jadi ketika udah selesai bayar nih Kak, di homepage nanti akan ada di bawahnya si milestone, si konselingnya ini akan turun ke bawah. Terus ntar ada kayak card buat reminder gitu sih Kak. Jadi jadwal konsultasi yang akan user lakukan ke depan yang terdekat itu dengan siapa dan hari apa gitu. Dan dia masuk ke home ya, nggak masuk ke like satu section tersendiri gitu ya, atau satu menu tersendiri. Nantinya juga akan ada di konsultasi juga sih Kak. Menu konsultasi. Untuk detailnya masuk di sini di atas search bar nanti Kak. Oke. Ya paling kalau mau di touch up lagi di situ sih tadi gue berasa agak los aja, terus kalau lo habis pembayaran terus ya udah mau ngapain gitu. Nah harusnya kan karena dia udah bayar, itu adalah satu informasi yang penting banget tuh buat dia, kayak apakah mungkin ada interface, apakah mau nambah ke kalender lo atau misalnya langsung ke redirect ke halaman konsultasinya sama ada jadwalnya gitu. Jadi karena gue udah bayar, gue harus tahu nih, oke nih kapan nih gue harus konsul dia dan gue harus catat gitu. Jadi menurut gue flow itu penting sih. Terus berikutnya tentang UT. Gue mau tanya tadi task ketiga itu kan kayak kenapa
pembayaran gagal. Nah itu kenapa pembayaran gagal dites ya? Jadi kemarin mikirnya sih karena kita kan ngambil flow-nya ini dari awal user dari homepage sampai melakukan buat jadwal terus pembayaran. Terus kita mikir kalau misalnya gagal user kira-kira tahu nggak harus gimana gitu sih Kak. Mikirnya gitu. Terus akhirnya kita kan buat kayak fitur nanti ada pembayaran, ada card menunggu pembayaran di halaman konsultasi gitu Kak. Jadi user nggak perlu ngeset tanggal lagi, jadi user bisa langsung melakukan pembayaran dari situ gitu. I see. Mungkin kalau gue boleh saran, misalnya nanti di lapangan gitu ya, menurut gue itu bisa diganti dengan tes flow-flow yang lebih krusial sih, kayak misalnya set schedule, schedule udah ya, misalnya kayak search profile atau share atau mereka doing actual konsultasi via chatnya gitu. Jadi kalau yang edge cases gitu menurut gue nggak perlu dijadiin utilitas sih. Jadi fokus ke flow-flow krusial yang kalian mau tes. Terus, waduh tinggal dikit lagi nih, 4 menit. Hasil UT. Nah menurut gue kalau bisa tampilin sekalian screen-nya juga. Jadi kita tuh biasanya kalau di lapangan kalau kita lagi habis nge-report hasil UT, biasanya screen-nya kita tampilin di sebelah kiri, terus insight-nya sebelah kanan. Terus nanti di insight-nya itu mengarah ke screen yang di sebelah kiri. Jadi orang yang baca report kalian tuh jelas tahu, oh ini maksudnya kesulitannya ada yang di screen ini nih gitu. Jadi kalau tadi kan gue lihat kebanyakan cuma teks aja gitu kan. Jadi kita juga ngebayang-bayangin, oh ini screen yang mana tadi ya, flow yang mana gitu. Terus kalau bisa UT juga hasilnya dikuantifikasi. Jadi misalnya kayak dari 6 user kalian, berapa persen sih yang gagal di flow ini, atau berapa persen yang bilang ini, berapa persen yang bilang ini. Nah, itu menurut gue bakal penting tuh kalau misalnya nanti kalian jadiin case study, jadi kelihatan nih ada angkanya gitu. Atau mungkin misalnya kalian ada ukur waktunya di flow ini 50% user menghabiskan waktu sekian detik misalnya kayak gitu. Jadi kalau bisa sih UT juga dikuantifikasi. Terus udah sih, paling yang terakhir gue cuma mau bilang bahwa ini sebenarnya bisnisnya menurut gue cerah banget, karena jujur gue sama Angga juga dulu pernah mau coba bikin model kayak gini gitu. Bahkan kita udah beli domain websitenya, cuman karena satu kesibukan dan yang lainnya kita nggak jadi gitu. Jadi kalau gue boleh dorong gitu ya, misalnya kalian mau serius, menurut gue ini sabi banget sih kalau mau dilanjutin. Tinggal cari partner yang tepat aja buat kelarin projectnya. Karena banyak banget orang-orang yang butuh konseling sih. Gitu sih kalau dari gue. Siap Kak. Masih ada sesi tanya. By the way ini consulting pas berjalan tuh di in-app atau di luar ya Mas? Kan dia booking jadwal doang aplikasi. Halo? Mbak Titi mau jawab? Oh, boleh. Ya, jadi untuk saat ini aplikasi ini semacam perantara menemukan user sama konselor gitu Kak. Jadi proses konsultasinya itu kalau online pakai aplikasi pihak ketiga Zoom, kalau misalnya onsite user akan datang ke alamat yang udah ada di profilnya konselor. Kemudian ya mungkin kalau emang ya. Kayaknya sih kan karena ada pembayaran ya, gue nggak tahu sih ya, mungkin kayak yang Tri bilang kalau mau dilanjutin mungkin dipikirin bagian itunya juga, karena kan dimanapun juga duitnya udah dipegang kan. Apalagi ada pembayarannya ke siapa yang megang, terus yang minit siapa ya kan, apakah kayak rekber gitu pembayarannya. Mungkin kalau mau dipikirin lebih detail lagi, apakah nanti bisa dibuat kayak in-app consultation kayak gitu-gitu mungkin. Atau misalnya manfaatin tools yang udah ada, misalnya kayak abis kelar schedule, terus si yang mau konsul dapat email, terus di email itu langsung ada link Zoom misalnya, otomatis bikin link Zoom. Kan kalian jadi nggak perlu bikin platform chatting atau komunikasi di app kan, jadi kayak bisa manfaatin yang udah ada sekarang gitu. Dulu sih gue mangga sotoy mau bikin di dalam website-nya gitu, di dalam apps-nya lah. Jadi kayak chatting, bisa call di situ, cuman ya udah gitu, kandas aja. Nanti kalau misalnya kalian mau serius kayak kalau itu.
Iya biasa. Udah berpuluh-puluh yang kandas lah gua sama Angga. Jadi Project wacana ya, kalau Kak. iya wacana terus. Kalau kalian mau apa namanya? Mau seriusin terus mau konsul boleh aja. Kita bisa share-share kayak kita dulu caranya gimana gagal. Gitu Siap. sih. Kak boleh nanya gak sih, Kak? Ya, silakan. Tapi nggak relate sama ini banget sih. Ya, bebas. Jadi pernah baca kan kayak di artikel-artikel di IG gitu, ya skill wajib yang harus dimiliki oleh seorang UX designer gitu kan. Terus ada skill storytelling, itu maksudnya gimana ya, Kak? Storytelling itu, Kak? Itu yang tadi salah satu yang tadi gue bilang juga sih, kayak misalnya pas kalian present gitu kan, itu kan sebenarnya termasuk storytelling. Jadi orang tuh bukan dengerin lu buat baca presentasi, tapi orang bakal lebih nangkep, lebih tergugah, lebih lebih terkesan kalau kalian bisa menyampaikan dengan storytellingnya bagus gitu. Misal kayak dari intonasinya, dari struktur pemilihan katanya, dari kontennya. Nah itu menurut gua semua bagian dari storytelling yang baik sih gitu. Karena kan kalau lo misalnya jadi UX designer atau product designer di company, lo kan harus pitching kan. Ya lo mesti harus pitching ideas lo ke stakeholders atau harus misalnya present sesuatu. Nah itu skill storytelling tuh menurut gue penting sih di situ. Gimana caranya lo menyampaikan apa yang mau lo sampaikan dengan baik, terus orang juga jadi ngeh dengan apa yang lo sampaikan dan orang jadi melakukan apa yang lo harapkan. Misalnya kayak gue butuh approval nih, atau gue butuh komentar nih, atau gue butuh partisipasi orang di workshop misalnya. Nah kalau lo pas lo present tapi storytelling lo jelek kan orang nggak engage dan lu nggak dapat apa yang lu mau gitu. Mungkin Bunga tuh bisa nambahin banyak tentang storytelling. Oh iya. Kalau masih ada waktu, yaudah kita ngomong aja ya. Yoi, 3 menit lagi. Salah satunya yang paling bisa dimulai dari openingnya kayak gimana, introduction-nya. Jadi kalau tadi itu kan langsung ke kayak profil project kalian kan, ya memang projectnya seadanya seperti itu, tapi selalu ada creative freedom untuk ngebungkusnya itu caranya yang bebas, yang bisa beda banget gitu, nggak cuman kayak point A, B, C, D gitu. Misalnya opening yang attention grabbing tuh bisa pakai anekdot, bisa pakai gambar gitu. Sesimpel itu sebenarnya pilihannya banyak banget. Bisa pakai quote, bisa pakai pertanyaan yang dituju ke audience-nya gitu misalnya. Contoh kayak tadi tuh misalnya bisa mulainya tuh dengan kayak kalian ingat waktu baru lulus kuliah nggak sih? Kan bingung banget. Itulah ya banyak cara macam-macam. Tapi ya salah satunya bisa dimulai dari pembukaan yang attention grabbing itu aja udah bagian dari storytelling itu, gimana kita ya narik guide perhatian audience-nya dan bikin mereka tuh pengen dengerin terus gitu, terus mereka hook ke apa yang kita mau reveal di akhir itu, yaitu solusi produk gitu kan. Ada lagi? Kita masih punya 1 menit. Boleh sih, Kak. Saya mau tanya nih, Kak. Maksudnya dari secara penampilan slide gitu, kalau misalnya ini kami jadikan portofolio ya gitu, terus kami apply, terus menurut Kakak ini udah apa ya? Udah pas nggak sih untuk bisa menarik perhatian recruiter biar bisa baca portofolionya sampai akhir gitu, atau bisa membuat ya bisa recruiter tertarik gitu untuk menjelajah filenya tentang portfolio ini? Menurut gue satu, kalian baca-baca lagi tentang how to build great UX portfolio, atau misalnya baca sesi gua sama Anton tuh yang di GTV DDD tentang ngomongin portfolio, itu satu. Jadi kalian pelajari nih struktur apa aja yang harus ada di portfolio gitu. Nah menurut gua apa yang udah kalian lakuin sebenarnya tinggal di touch up aja sih, kayak yang tadi kita udah pada sampein gitu kan. UI-nya mungkin bisa diimprove, UT-nya bisa diimprove, UX-nya yang tadi masih di komen bisa diimprove, copy-nya yang di komen Bunga juga bisa diimprove.
Terus belajar storytelling melalui teks juga. Mungkin kalian lihat-lihat portfolio yang bagus, cara mereka present tuh kayak gimana sih di mediumnya. Apakah ia semua ditumplekin atau dia singkat-singkat tapi jelas, terus prosesnya terstruktur. Terus misalnya artefaknya jangan lupa. Jadi pas kalian misalnya foto-foto pas lagi Zoom, pas lagi doing affinity diagram, doing concept model, doing sketching, lalala, itu artefaknya disertain gitu. Jadi kalau menurut gue in short, yes, ini bisa dipakai banget buat kalian kalau mau masukin jadi portfolio, tapi jangan lupa dibikin rapi. Rapi means structure dan storytellingnya juga dikembangin lagi sih. Menurut gue gitu sih. Dan yang tadi lah kayak ngomongin data, kan sekarang orang nih nyari desainer yang ngerti tentang analisis data gitu ya. Jadi as simple itu aja tadi, kayak dari sekian persen ini mengalami kesulitan, ini sekian persen ini dropnya di sini, sekian persen ini lama di titik ini, dan seterusnya gitu. Jadi gitu sih kurang lebih ya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi jangan jangan takut, dijadiin aja portfolionya gitu. Nanti kalau kalian udah bikin, misalnya kalian mau lempar ke DDD buat, tolong dong reviewin gitu, gue dengan senang hati bakal bantu review. Mantap. Oh ya, biasanya maksimal kalau untuk portfolio melalui slide gitu berapa ya Kak? Maksudnya kayak kalau kami kan fotonya 47 tuh. Melalui slide maksudnya? Slide. Oh, slide. Oh, kalau portfolio sih saran gue sih jangan dibentuk deck sih. Iya. Ini kayaknya beda deh, slide untuk lo ngejelasin sama portfolio lo deh. Iya. Ini maksudnya buat nanti misalnya kayak mau apply kerja gitu kan? Iya. Iya, jangan di deck sih. Jangan di deck. Gue nggak perlu, kalau portfolionya nggak perlu selengkap deck ini sih, tapi lebih ngeliatin prosesnya aja. Nggak, sebenarnya kadang presentasinya tampilannya mungkin lebih menarik kalau ngeliatin nih dicoret-coret di Miro-nya misalnya kayak gitu. Jadi kayak modal Medium atau Notion atau Behance itu sebenarnya cukup sih, tapi Behance janganlah, itu image doang. Saran gue sih Medium atau website kalian sendiri gitu. Sip ya, gitu. Ada lagi? Udah sih kayaknya. Thank you ya. Oke, thank you Kak Tri, Kak Bunga, Kak Angga. Terima kasih banget. Oh iya Kak, ke depan selanjutnya apa nih Kak? Ada apa udah sampai ini aja? Ini udah terakhir.